unik dan menggelitik. Ya, bagi Anda yang jarang pergi ke tanah Sumatera, pemandangan ini menjadi salah satu yang umum ditemui di berbagai kedai kopi. Kopi tarik menuangkan kopi yang diseduh dengan saringan kain tipis. Rebusan air kopi yang ditarik ke atas akan tumpah tepat ke atas cangkir dan membuat atraksi ini menjadi salah satu daya tarik bagi para penikmat kopi. Kucuran yang jatuh tepat dari cangkir ke cangkir hingga menimbulkan buih membuat kopi yang disebut kebanggaan tanah Rencong ini diminati oleh berbagai kalangan dan menjadi tersohor di seantero Nusantara. Kopi tarik itu yang cara pembuatannya itu kopinya itu ditarik. Rasanya sih sama kayak kopi pada umumnya ya, cuma kayak ada buih-buihnya gitu. Kebetulan sih tiap pagi saya suka ngopi dan sering mampir-mampir ke warung-warung. Pernah nyobain, enak rasanya kopi tarik dan cara bikinnya juga unik. Tapi tak hanya kopi saja yang disajikan dengan cara ditarik ke atas. Teh tarik juga menjadi salah satu atraksi unik yang bisa disaksikan di kedai kopi kebanyakan. Buih dari kucuran teh yang dicampur dengan susu dan gula itu menghasilkan tampilan yang menggoda serta tekstur creamy yang lezat. Tak perlu khawatir dengan asap panas dari rebusan. Pasalnya menuangkan teh dari ketinggian ternyata dapat membuatnya lebih cepat hangat yang otomatis membuatnya bisa segera dinikmati. Tak bisa dipungkiri, Bumi Andalas memang punya banyak cara penyajian kopi dan teh yang unik jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Salah satunya adalah kopi talua atau yang juga dikenal sebagai kopi telur. Merupakan racikan kopi berbalur buih yang lembut dengan paduan cita rasa manis gurih yang khas. Perpaduan kopi dan telur ini menjadi sungguhan menggoda sebagai teman bersantai menikmati waktu senggang. Pada kopi talua, kuning telur yang telah terpisah dari putihnya dimasukkan dalam gelas berisi susu kental manis dan ditambahkan 1 sendok teh bubuk kayu manis. Campuran ini kemudian dikocok hingga mengembang, lalu ditambahkan air seduhan kopi yang mendidih. Air seduhan kopi yang mendidih inilah yang berfungsi mematangkan telur saat pengocokan berlangsung. Proses ini menciptakan tekstur buih yang lembut pada minuman ini. Untuk penggunaan telur itu tergantung dari selera masing-masing. Kita sama seperti tadi, asal dari kampung, kita bawa ke Jakarta. Dari Jakarta banyak peminatnya juga, ada yang telur bebek dan telur negeri, nggak harus ayam kampung. Layaknya kopi tarik, kopi talua pun punya saudara dekat, yakni teh telur ala Sumatera Barat. Berkembang pesat di Minangkabau, proses pembuatan teh talua sendiri sangat mirip dengan kopi talua. Kuning telur dan gula dikocok hingga adonan mengembang dan berubah warna menjadi sedikit pucat. Teh yang telah diseduh ditambahkan agar adonan tersebut matang sempurna. Menurut Hasan selaku pemilik kedai teh talua, pemakaian kuning telur tersebut bukannya tanpa alasan. Selain memberikan rasa lemak yang khas, kuning telur dinilai menghasilkan buih yang lebih banyak daripada putih telur. Sebetulnya dari telur itu sudah amis, mungkin untuk mengurangi dari rasa amis, terlalu amis kita buang putihnya. Karena itulah, faktor pemilihan telur juga dinilai sangat berpengaruh pada kenikmatan kopi ataupun teh talua. Masyarakat Sumatera pada umumnya lebih memilih telur ayam kampung sebagai bahan utama dari sajian ini karena dipercaya punya manfaat lebih dari telur ayam negeri. Hasil yang berbeda mungkin, tapi nggak terlalu signifikan. Tapi memang dipercaya. Karena dipercaya adalah begini, ketika kita memakan telur ayam kampung gitu kan, kita kan tahu bahwa telur ayam kampung itu dibiarkan liar, tanpa disuntik, tanpa tambahan makanan-makanan yang kimia. Jadi percaya bahwa apa yang masuk ke dalam badan kita ini sesuatu yang murni gitu, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara sehatnya gitu. Jadi mereka dibiarkan liar. Nah, ditambah lagi kalau telur ayam negeri itu biasanya lebih lembek gitu, secara tekstur tuh nggak sekuat atau nggak
nggak se-firm atau sepadat telur ayam kampung dan telur bebek gitu. Selain itu, biasanya teh yang digunakan hanya jenis teh hitam yang dinilai punya aroma lebih kuat sehingga mampu menyeimbangkan rasa pada teh talua. Beberapa topping dan sajian tambahan juga dilengkapi pada teh talua jika dinilai aroma amis telur terlalu kuat. Untuk menghilangkan amisnya kita bisa buat dia agak terlalu matang, kental, bisa juga ditambahkan dengan bubuk kopi sedikit atau dengan nanti servingnya ada sampingnya itu jeruk nipis. Lantas, dari mana sebetulnya keunikan ini berasal? Merujuk pada catatan sejarah, masyarakat Sumatera sendiri mengenal kopi ketika era tanam paksa di tahun 1800-an. Salah satu versi yang beredar, pihak kolonial saat itu melarang masyarakat mengonsumsi kopi dengan cara yang sama seperti yang orang Belanda lakukan. Karena itulah masyarakat pun membuat kopi dan teh dari daun kopi dan mencampurnya dengan telur kecil yang tak laku di pasaran. Kalau aku bilang sedikit banyak ada pengaruh bagaimana Belanda mengolah satu minuman yang terkenal dari daerah Eropa. Jadi namanya eggnog gitu ya, dibuat dari kuning telur, ditambahkan kemudian gula, diaduk. Kalau di Eropa sana ditambahkannya adalah susu panas. Nah, tapi ketika di Sumatera Barat agak sulit mendapatkan susu dalam jumlah banyak atau mungkin mereka tidak terbiasa minum susu. Saat itu, masyarakat membuat racikan teh talua bahkan hanya memakai lidi. Sejumlah lidi diikat dan menjadi mixer manual yang justru dianggap dapat membuat cita rasa kopi dan teh talua semakin nikmat. Kalau dulunya ya, dulu itu kan benar-benar pakai si lidi itu ya, pakai lidi jadi diikat. Ada yang malah bilang lidinya harus ganjil gitu. Kalau ganjil lebih enak gitu, lebih padat. Seiring perkembangan zaman, kopi dan teh talua justru menjadi sangat populer, bahkan sempat menjadi minuman para bangsawan lokal. Pasalnya, susu yang menjadi salah satu campurannya mulai dipakai pada racikan kopi dan teh talua. Sajian ini juga dipercaya memiliki banyak khasiat kesehatan bagi para peminumnya. Salah satunya adalah menambah tenaga dan meningkatkan vitalitas kaum pria. Sebuah hal yang wajar tentunya, kandungan vitamin dan asam amino dalam kuning telur memang relatif lengkap. Dari kolin, vitamin E, vitamin A, omega 3, vitamin D, dan beta-karoten yang semua merupakan komponen nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu, kandungan vitamin E dalam kuning telur yang bersifat antioksidan sangat bermanfaat untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Tidak salah jika para penikmatnya merasa lebih bugar setelah meminum minuman ini. Teh talua sama kopi talua itu minuman dari Minangkabau untuk menambah energi. Gitu. Pokoknya kalau kita udah selesai minum itu tuh kita jadi semangat memulai hari, kira-kira gitu. Jadi, sudah siap mengawali hari Anda dengan talua ala Sumatera?